Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Lutfiana dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan mempresentasikan mengenai pembelajaran sentra berbasis agama. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran sentra yang diampu oleh Bapak Muhammad Fadilah. Sebelumnya, pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya di dalam lingkaran dan berpusat pada sentra-sentra tertentu. Lingkaran adalah saat di mana pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Di dalam sentra itu ada beberapa sentra, yaitu sentra intak, sentra ban alam, sentra seni, sentra bermain peran, sentra balau, dan sentra persiapan. Sebelumnya mengenai sentra agama atau sentra intak. Sentra intak adalah serangkaian kegiatan pembelajaran dalam rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan diri anak didik, meliputi pijakan, materi, metode, media, kegiatan, dan evaluasi yang memfokuskan pada penanaman keimanan dan ketakwaan anak. Selanjutnya, mengenai pelaksanaan pembelajaran sentra keimanan dan ketakwaan. Di sini ada beberapa pijakan dalam sentra intak. Yang pertama adalah pijakan penataan lingkungan main, pijakan pengalaman sebelum main, pijakan pengalaman saat bermain, dan pijakan pengalaman setelah bermain. Untuk yang pertama, ada pijakan penataan lingkungan main. Pijakan penataan lingkungan main ini adalah pijakan yang paling awal dan paling pertama, dan merupakan pijakan yang paling penting, karena pada dasarnya kelancaran seluruh aktivitas pembelajaran ditentukan oleh kelengkapan perangkat pembelajaran yang diperlukan dan harus dipersiapkan. Ada beberapa langkah dalam pijakan penataan ini. Yang pertama yaitu sebelum anak datang, guru menyiapkan bahan dan alat main yang akan digunakan sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan. Yang kedua, pendidik menata alat dan bahan main yang akan digunakan sesuai dengan kelompok yang membimbingnya. Yang ketiga yaitu penataan alat main harus mencerminkan rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Artinya, yang ingin dicapai anak selama bermain dengan alat permainan tersebut. Yang kedua, pijakan pengalaman sebelum bermain. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu pendidik dan anak duduk melingkar. Pendidik memberi salam dan anak-anak menanyakan bagaimana kabar anak-anak. Yang kedua yaitu pendidik meminta anak-anak untuk memperhatikan siapa saja yang tidak hadir. Dalam arti di sini pendidik mengabsen peserta didik. Tiga yaitu berdoa bersama. Yang keempat, pendidik menyampaikan tema hari ini dan dikaitkan dengan kehidupan anak. Yang kelima, pendidik membacakan buku yang terkait dengan tema. Setelah membaca selesai, pendidik ini menanyakan kembali isi cerita tadi. Selanjutnya yaitu yang keenam, pendidik mengaitkan isi cerita dengan kegiatan main yang akan dilaksanakan oleh anak. Yang ketujuh, pendidik mengenalkan semua tempat dan alat main yang sudah dipersiapkan di sentra penataan. Yang kedelapan, dalam memberi pijakan, pendidik harus mengaitkan kemampuan apa yang diharapkan muncul pada anak sesuai dengan rencana
belajar yang sudah disusun. Selanjutnya yang ke-9, pendidik menyampaikan bagaimana aturan main. Yang ke-10, pendidik mengatur teman main dengan memberi kesempatan kepada anak untuk memilih teman mainnya. Yang mandi. Yang 11, setiap anak siap untuk bermain. Pendidik ini mempersilahkan anak untuk mulai bermain agar tidak berebut serta lebih tertib. Yang ketiga, pijakan pengalaman saat bermain. Di sini juga ada beberapa langkah, yaitu pendidik berkeliling di antara anak-anak yang sedang bermain. Yang kedua, memberi contoh cara main kepada anak. Yang ketiga, memberi dukungan berupa pertanyaan positif tentang pekerjaan yang dilakukan anak. Yang keempat, memancing dengan pertanyaan terbuka untuk memperluas cara main anak. Yang kelima, memberikan bantuan pada anak jika memerlukan bantuan. Misalnya ketika anak kesulitan, nah di sini guru harus memberikan bantuan. Yang keenam itu mendorong anak untuk mencoba dengan cara lain sehingga anak memiliki pengalaman main yang selanjutnya. Yang nomor 7 yaitu mencatat yang dilakukan anak. Itu mencatat mengenai jenis main, tahap perkembangan, dan tahap sosial anak. Yang ke-8 yaitu mengumpulkan hasil karya anak. Dan yang ke-9 yaitu bila waktu tinggal 5 menit, pendidik memberitahukan pada anak-anak bahwa waktu akan segera selesai dan bersiap-siap untuk menyelesaikan kegiatan. Yang terakhir yaitu pijakan pengalaman setelah main. Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu bila waktu main habis, pendidik memberitahukan saatnya membereskan. Yang kedua, bila anak belum terbiasa untuk membereskan, pendidik bisa membuat permainan yang menarik agar anak ikut membereskan. Yang ketiga yaitu saat membereskan, pendidik menyiapkan tempat yang berbeda untuk setiap jenis alat sehingga anak dapat mengelompokkan alat main sesuai dengan tempatnya. Yang selanjutnya yaitu bila bahan main sudah dirapikan kembali, satu orang pendidik membantu anak membereskan baju. Yang selanjutnya yaitu bila anak sudah rapi, mereka diminta untuk melingkar bersama pendidik. Dan yang terakhir yaitu setelah semua anak duduk dalam lingkaran, pendidik menanyakan pada setiap anak kegiatan apa saja tadi yang sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu media-media yang ada dalam sentra keimanan dan ketakwaan. Ya, ada banyak sekali yang seperti maket masjid, gambar tata cara sholat, gambar tata cara wudhu, sajadah, mukena, peci, sarung, kerudung, terus buku Iqra, buku-buku cerita keagamaan seperti kisah-kisah Nabi, terus kartu huruf hijaiyah, tasbih, juz amma, Al-Quran, dan sebagainya. Terus untuk menulis-menulisnya juga ada krayon, pensil, lem, gunting, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.